Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Menggiling emosi itu gampang banget. Ya kayak kemarin Bu ya, ada ya Bu ya. Mungkin dia kan maksudnya Prabowo lah, udahlah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini. Nih, Ibu Sri Mulyani ya. Rupanya Bu Sri, wah, ngegas juga lah gara-gara mungkin Prabowo ngomong banyak anggarannya nggak dikabulkan sama Kementerian Keuangan. Kemarin Kementerian Keuangan Bu Sri Mulyani udah kita lihat ya, ngebongkar hutang Kemenhan yang fantastis, luar biasa, fenomenal. Ya, berkat perdebatan kemarin itu kita bisa tahu, bisa menjadi pemicu bagaimana hutang-hutang Prabowo selama menjadi Menteri Pertahanan untuk Kementerian Pertahanan ya. Itu luar biasa itu. Dan kita akan bahas lagi itu. Iya. Ini Bu Sri Mulyani ini, walaupun gua nggak selalu sependapat sama beliau ya, akan tetapi ya, beliau ini ibu-ibu benar gitu, tapi jauh lebih laki gitu. Ya, Bu Sri Mulyani ini jauh lebih laki daripada jenderal yang pernah dipecat gitu. Ya, beliau nggak kampanye, beliau ngomong sebagai menteri gitu. Emang beritanya gimana sih, Beh? Ini beritanya nih, kita tonton sama-sama ya. Let's go, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh Dikasih kilik-kilik sedikit, emosi. Kilik-kilik, iya. Pakai kata-kata kilik-kilik, iya Bu ya. Emang, Bu kadang-kadang udah terlalu emosional sih Bu ya. Orang kan usia juga Bu, pengaruh usia ya. boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Nah itu kadang-kadang gue juga bingung juga sama Menteri Indonesia. That's really itu bahasa Inggris, hak itu bahasa Indonesia. Kalau mau bahasa Inggris semua aja Bu, Ibu kan pejabat lebih jago gitu. Kalau mau bahasa Indonesia semua gitu. Jangan dicampur aduk. That's really your hak, nggak enak begitu. That's really your right. Nah, iya kan, bukan ngajarin Bu, cuman kadang-kadang suka begitu juga, bingung gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bu, paham kita Bu. Lanjut Bu. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih pas mana Indonesia mau ke depan.
Momen Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang emosional dan tak mau membaca data kembali menjadi sorotan. Pemimpin, jangan memilih pemimpin yang emosional, yang tak mampu membaca data. Prabowo nggak Bu maksudnya Bu? Ya, berarti jangan memimpin Prabowo berarti maksudnya Bu ya? Oke, siap Bu, nggak milih Bu. Hal itu imbas pernyataan dari Prabowo Subianto yang menyebut banyaknya anggaran Kementerian Pertahanan yang tak disetujui oleh Kemenkeu. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Negara yang mau baca data, akhirnya artinya dimaksud oleh Bu Sri ini mungkin pejabat-pejabatnya lah. Ya masa, ya kan? Pejabatnya lah. Sebuah negara itu pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, presidennya, wakil presidennya. Orang yang mau baca data rasionalitasnya tinggi. Ya, masalahnya mau nggak baca data gitu. Bisa nggak baca data gitu? Bisa nggak? Lanjut. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Ulangi Bu. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang bisa baca data itu emosinya bisa dikelola. Jadi kalau nggak bisa baca data Bu, ya emosinya emang labil Bu, apalagi udah tua Bu ya. Orang kalau udah tua terus emosi, aduh Bu, negara yang begitu, aduh. Jadi mama doyan gibah Bu. Padahal dia kan laki Bu ya. Kalau ibu kan memang perempuan Bu ya. Lanjut. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Menggiling emosi itu gampang banget. Ya kayak kemarin Bu ya, ada ya Bu ya. Mungkin dia kan maksudnya Prabowo lah, udahlah. Ya kan? Dikilik-kilik dikit, beralasan itu rahasia. Rahasia apanya? Namanya anggaran. Nanti kita bongkar lagi tuh. Aduh. Lanjut. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih, that's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data. Gunakan secara rasional, akal sehat. Tapi banyak pemilih di Indonesia ini Bu nggak punya akal sehat Bu, soalnya sudah menjilat. Banyak Bu, banyak banget. Lanjut. Baca statement. Baca statement, ya. Baca omon-omon. Nah itu statement Bu. Lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan guys. Path itu pola, tuh, jalan ya, jalan. Path, jalan mau kemana Indonesia ke depan. Jadi jangan milih yang emosional ya Bu. Baik kalau memang begitu ya, yang paling emosional kayaknya Prabowo. Gua nggak pilih Prabowo dah. Iya, gua turutin Bu Sri Mulyani ya. Iya, nggak milih yang emosional. Gua nggak milih Prabowo berarti ya. Gitu ya. Karena menurut gue yang paling emosional Prabowo. Gimana? Komentar netizen di sini. Let's go to Twitter guys. Let's go. Oke guys, kita udah di Twitter ya guys ya. Kita lihat ini sekarang. Komentar netizen di sini guys. Let's go. Meluruskan video tersebut diambil dari acara IDE Kata Data 2023 yang digelar pada 20 Juli 2023 dalam sesi Indonesia Long Winding Road. Salah satu pesannya mengajak pemilih untuk membaca data agar tak mudah terprovokasi. Berikut video selengkapnya. Nah, dibalas nih. Peringatkan. Nah, nih. Momen Sri Mulyani peringatkan jangan pilih pemimpin yang emosional dan tak mau baca data. Nah, udah ada. Jadi ya mau kapanpun itu. Ya video itu mau kapanpun. Yang pasti Sri Mulyani pernah ngomong begitu. Ya kan? Ya. Kayaknya gara-gara rencana nggak rasional akhirnya nggak di ACC pengajuannya. Nah begitu. Woi gila banget ini Bu Sri, cena yang serem. Kayak cena yang serem. Padahal ini jauh sebelum debat capres. Capres kok bisa ya? Iya canggih Bu Sri. Iya jauh.
Jauh sebelum debat capres ini ternyata guys. Jauh sebelum debat capres Sri Mulyani udah tahu tuh. Serem. Ya kan? Artinya jangan pilih siapa Bu, jangan pilih pasangan nomor urut berapa. Dikilik-kilik, ya, dikilik-kilik. Kode Abu Menawas Pak RK di Jawa Barat yang milih 01 itu pendidikannya menengah ke atas. Yang milih 02 menengah ke bawah. Ayo ngerti dong pesannya. Iyalah. Berarti yang milih 02 goblok. Udah gitu ya? Mungkin maksudnya ya. Garis bawahi, nggak baca data, emosional, nggak rasional. Itu. 2 menteri Wapres memberikan statement bergejala perubahan, tanda-tanda nih. Iya, tanda-tanda. Gambaran pemimpin emosian. Wah, Ahok. Ya. Thanks banget. Semoga banyak rakyat paham dan cerdas ikut apa Ibu SMI nasihatkan. Sehat dan semangat selalu Bu SM. Ya. Setuju dengan Bu Sri. Emosional, cerminan orang yang gak rasional. Sumber asli videonya. Iya, tapi isi dari video tersebut. Iya, nyambung sama debat kemarin nyambung sih. Cuman itu pembawa acara Tribun tadi itu salah nyebut ya. Pembawa acara Tribun itu acara lama itu. Iya. Acara lama. Hanya saja masih nyambung lah. Malah lebih serem Bu Sri ya. Belum terjadi aja Bu Sri udah bisa tahu gitu. Kalau lihat dari ketiga calon yang bisa menggunakan data dan tidak emosi hanya Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saja. Sedangkan Prabowo silakan dijawab sendiri. Iya kan? Sama banyak orang paham itu. Banyak. Kalau tidak salah ini pidato jauh sebelum debat Pilpres. Dan ini Menko bicara di depan mahasiswa kuliah umum di sebuah universitas. Dan disampaikan untuk mengkanter banyak berita tentang hutang negara dan harapan mahasiswa. Dan bisa baca data. Dan tidak terprovokasi oleh berita hoax. Nah iya, tapi nyambung. Tapi relevan kan? Mahasiswa aja disuruh baca data, jangan emosian, apalagi capres. Perdebatan itu salah satunya pegang data. Biar bisa saling menyanggah. Nah, begitu. Ya, relevan. Mungkin kayak Ibu Sri melihat debat tahun-tahun kemarin. Kan dia juga paslos. Prabowo anggap Anies, aduh, iyalah, repot emang, udah susah guys. Kalau memang emak komplek masih lebih mending lah daripada jenderal pecatan yang, udahlah. Bisa jadi di debat ketiga ada disebut Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan aja satu kabinet berpesan jangan memilih pemimpin yang emosional. Siapakah dia? Walau tidak sebut namanya, yakin sudah pada tahu kan siapa dia, yakin lah. Oke lah guys, ya jadi intinya kesimpulannya ya mungkin itu video-video lama ya, cuman berita di Tribun itu salah mungkin ya judulnya aja, tapi itu masih sangat relevan. Di saat ngomong sama mahasiswa aja Bu Sri ngomong baca data ya kan, supaya nggak emosional. Tapi relevan banget itu. Bu Sri ini jangan-jangan cenayang. Cuman kalau gua menyimpulkan dari omongannya Bu Sri, yang emosionalnya dari 01, 02, 03 ya Prabowo, ndak gitu. Emosinya to be continue. Iya, di debat, ya gitu aja kalau gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak sih guys, masih relevan lah, masih sangat relevan. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu
Renyes di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.